rombongan dari Ketua DAD Kabupaten Mempawah dengan Pak Kajari luar biasa menjalani medan sangat sulit di daerah Sri Medan. Kami ingin memulai dalam namamu, maka kami serahkan segalanya kepada kebijaksanaan. Dampingilah kami semua dengan rahmat-Mu dan belas kasih-Mu untuk menghadiri pembagian sembako gratis Kejaksaan Negeri Mempawah beserta Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah periode 2023-2027. Shalom. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Didik Tomo SLMH selaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah dan Kuburaya. Jadi kejaksaan ternyata juga saya lihat kurang lebih dengan teknik Polri sudah mengadakan beberapa program yang memang turun langsung ke masyarakat. Ini luar biasa Pak Kajari, kebanggaan bagi kami yang kita jalankan ini adalah pembagian sembako gratis dari Kejaksaan Negeri Mempawah yang mengkolaborasikan dengan Dewan Adat Kabupaten Mempawah. Yang saya hormati Forkopincam, Pak Camat, Wakili dan Pak Kapolsek langsung turun luar biasa dengan Pak Terdamil. Kebetulan masih baru ini Pak Wakil kita baru ketemu. Kajari juga kasih dari saya tinggal langsung berangkat. Ini mau masukkan Pak Kajari semua kasih diangkut. Mudah-mudahan staf-stafnya tak diangkut juga. Kosong kantor. Dan kepala desa juga diwakili kepala dusun sampai kepala dusun RT RW di Banggong ketua DAD Sekejot. Selanjutnya kami dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah selain mengharapkan dengan kehadiran Kejaksaan Negeri Mempawah ini dapat mendengarkan atau langsung melihat kondisi yang dialami langsung Pak. Jadi masyarakat Dayak khususnya yang memang kita sampaikan di dapat kita sama-sama bersama, jangan sampai nanti ada sakitnya saja yang kita bersatu gitu. Ada konflik kita bersatu, tapi kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya membantu masyarakat, ya kadang dari kami hanya perwakilan satu atau dua saja. Dan masyarakat si Medan kami harap dengan ahenan kami barengan saya bet walaupun memang dari kejaksaan diterima dengan sukacita dengan agenda politik. Saya tahu Pak Kajari mau kampanye. Biasanya kan gitu Pak, kalau bagi-bagi sembako nih biasanya kampanye ya kan, atau reses. Nah, nanti mungkin Pak Kajari bisa dijelaskan kan. Biasa masyarakat ini tanda kutip, wah nanti kampanye nih, kampanye Kajari kan katanya, kampanye Ketua DAD kan. Nanti kita kampanye 2024, aku datang dengan dia. Datang. Dukung enggak? Wakil Bupati. Ini jadi dia bukan agenda politik kok, bukan kampanye. Jadi memang ada program dari kejaksaan yang memang mereka programkan, tapi program mereka nanti dijelaskan Pak Kajari bahwa diri paling enggak nilai kondisi. Tapi mudah-mudahan ternyata dia jiwa sosialnya cukup tinggi ya. Kita perlu tepuk tangan Pak Kajari kita.
Pak Kajari, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tidak hanya udahlah datang di sini, bawa sembako lagi. Mantap. Hidup Pak Kajari. Kampanye. Dan kita doakanlah beliau ini. Jangan lihat usia beliau masih mumpuni ya. Kita doakan naik mudah-mudahan menjadi jati ya Pak ya. Sekali lagi kami tak intinya ucapkan terima kasih ke semua, termasuk ke Pak Kapolsek, Pak Danramil, semua jajaran Kajari, siapapun yang terlibat di kegiatan ini. Inilah yang dapat kami buat. Semoga dengan apa yang kami buat ini bisa bermanfaat dan menjadi sesuatu yang berkesan bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas penyampaian tadi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. PMS juga hadir bersama Pak Bujang. Ketemu lagi Pak Bujang. Saya sudah berkali-kali dengan Pak Bujang. Saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini saya bisa menjalan kaki di sini. Jadi memang kegiatan kami pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan Pak Ketua DAD bahwa bukan konflik. Saya senang politik tapi tidak mau terlibat politik. Kalau tadi sampaikan terakhir Pak Ketua DAD itu hanya bercanda saja, dia tidak ngantuk. Saya dengan Pak Adiana semenjak dilatih atau sebelum kami bahkan kami sudah bertemu berbincang-bincang, dan memang program yang kami adakan saat ini adalah dalam rangka melaksanakan program 3 SAB. Itu dijelaskan juga Bapak-Bapak sekalian. Sebelum saya perkenalkan dulu, Pak, dari nama saya ini Adi Otomo. Adi Otomo Pak. Temannya Adi Otomo. Saya kesempatan ini membawa beberapa teman-teman dari kejaksaan. Ada Pak Kasih Intel, Pak Adam, kasih barang bukti oleh permasalahan barang bukti nanti dikembalikan oleh Pak Asubakin, Pak Soli juga. Ada Pak Kasih Fiksus, mana Pak? Masuk Pak Kasih Fiksus. Ini juga dan beberapa teman-teman lain yang memang kami ajak sengaja di sini. Kami tadi sudah saya jelaskan dalam rangka melaksanakan program 3 SAB kejaksaan itu. Kejaksaan itu mengelola kami membuat format sudah 2 tahun ini sebenarnya Pak Ketua hadir tahun kedua. 3 SAB itu adalah saatnya Adiaksa berbicara, saatnya Adiaksa beraksi, saatnya Adiaksa berbagi. Nah, kegiatan kali ini adalah bagian dari saatnya Adiaksa berbagi. Saatnya Adiaksa berbagi sendiri dibagi menjadi 2. Saya atau kami menyebutnya ada baku rasa, ada donat. Baku rasa itu adalah bantuan keluarga prasejahtera. Donat itu adalah donasi Adiaksa. Dananya dari mana? Dananya dari teman-teman kantor kami sendiri. Tidak dari mana-mana, bukan dari IPA kami, bukan dari mana-mana. Jadi kami setiap minggu ini mengumpulkan Pak, menyisikan rezeki kami, kumpulkan setelah kumpul. Terus sekarang tujuan kita kemana? Tahun 2022 kami sudah ke beberapa tujuan sampai ke Kuburaya juga, dan sudah kami niatkan dalam hati kami harus bekerjasama dengan DAD. Dan DAD Pembawa inilah yang pertama kali kami ada. Kami di Kuburaya belum, dengan DAD Kuburaya belum. Kemarin kami ke teman-teman dari komunitas Madura, Melayu sudah. Dan saya canangkan 2023 adalah harus dengan DAD di awal. Dan ini adalah pertama kali di 2023 berkolaborasi dengan teman-teman. Suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di sini. Ini bukan dalam bentuk kami pamer, tidak. Kami dalam rangka merasa berbahagia, dapat berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan kami sisihkan rezeki ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tiap minggu yang sudah kami sisihkan, ini tidak lebih, tidak bukan adalah bagian dari rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan ini akan terus berkontribusi terus dan tidak sampai di sini saja. Nanti mungkin kita akan kembali ke sini.
Tapi memang kami dengan keterbatasan jumlah pegawai kami yang kami kumpulkan uang itu, kami akan bergantian ke tempat-tempat yang lain. Dan saya sudah niatkan memang dari hati yang paling dalam, saya harus ke teman-teman dari BHD. Makanya kerjasama saya dengan Pak Adianu sudah jauh-jauh hari, Pak, cari tempat yang memang sangat membutuhkan. Itu yang pertama, itu pakai skala prioritas. Kami tidak mau asal sembarang memberi. Tolong tunjukkan, saya percaya dengan ketua DAD, teman-teman dari juga dari desa yang bisa nanti menunjukkan tempat di mana yang memang sangat membutuhkan. Nah, tadi sempat, Pak, itu jauh. Bahkan tadi saya ngajak jalan ya Pak Kasing, kita jalan kaki. Saya senang. Itu ketemu kemarin di daerah kuburan juga di sungai. Kita ke sungai. Saya senang, Pak. Kenapa? Karena itulah bentuk berkah kita. Saya mencari seperti itu, bahkan tidak pakai mobil kalau bisa, tapi katanya Pak jauh, becek katanya. Oke, kendaraan apa? Kelompok, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak tahu kalau ketua DAD merinding juga. Tadi kok ya itu. Jadi mudah-mudahan ini berkenan bisa diterima bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jumlahnya ini kami sesuaikan dengan jumlah yang kami kumpulkan dari kantor kami, karena kami memang akan kami terus lakukan hal seperti ini nanti berkeliling ke tempat-tempat yang lain. Dan harapan kami tentunya ini bagian dari silaturahmi kami. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah dengan kepolisian, dengan TNI sudah sedemikian kental kenalnya, karena memang dari institusi mereka ada Kapolsek yang langsung ada kantornya di lapangan, ada Dabramil, ada Babinsa juga, Pak Alexander, terima kasih juga bantuannya. Sehingga dengan teman-teman kejaksaan mungkin jarang bertemu ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena memang kantor kami cuma satu, ada di tengah kota. Kami dia punya perwakilan kantor di masing-masing kecamatan, sehingga itu yang agak mempersulit perkenalan kita. Tapi tidak masalah, akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Kita pada hari ini atau saya dengan teman-teman bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu Bapak-Bapak sekalian. Tentunya tadi ada beberapa permasalahan yang sedikit diungkapkan. Tentunya kami akan mendengar itu dan sesuai dengan kewenangan kami untuk saat ini hanya bisa mendorong pada pemerintah daerah. Tapi tadi sedikit menyinggung mengenai bencana yang pernah terjadi, banjir segala macam. Ini sedikit bocoran saja. Sebenarnya kita tuh punya cadangan beras yang lumayan di pemerintah daerah. Nanti saya akan mendorong camat kepada perwakilannya. Itu mekanismenya dari desa mengajukan kepada camat kepada pemerintah daerah di dinas pertanian ya kalau nggak salah. Itu kita punya cadangan Pak. Sudah 2 tahun ini tidak digunakan dan itu masih ada di bawah 91 ton ya. Jadi kita kemarin mendorong untuk segera didistribusikan. Ini sudah tahun ketiga. Untuk apa beras demikian banyak? Saya mendorong itu untuk diberikan kepada, karena ada kualifikasi di situ. Satu untuk bencana alam, bencana disebabkan manusia, ada sekitar 10 kategori. Salah satunya adalah kemiskinan ekstrim. Artinya untuk saudara-saudara kita berdua tidak memiliki biaya untuk hidup, itu bisa didistribusikan. Nah, ini kami sedang mendorong dengan bidang yang terkait kami, ada bidang dapur untuk mendorong bidang ini segera didistribusikan. Mekanismenya seperti itu yang sedikit bisa saya berikan masukan. Nanti mungkin kecamatan juga akan memberikan informasi lebih jauh. Tapi intinya adalah di luar tupoksi kami sebagai aparat penegak hukum, di bidang sosial juga kami akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, utamanya bagi masyarakat Mempawah. Karena saya katakan kepada mereka, 2 tahun beras tidak didistribusikan, berarti statistik atau pejabat yang ada di sini tidak berjalan. Kita seharusnya bisa melihat bagaimana warga di bawah ini kondisi seperti apa. Bencana alam setiap tahun Mempawah selalu terjadi, tidak pernah tidak. Kenapa tidak terdistribusikan? Jadi masalahnya hanya di situ. Saya lihat kemarin sudah kita proses juga, hanya tidak didistribusikan. Barang itu masih ada. Sewaktu kapan bisa dikonfirmasi ke Bulog, bisa didistribusikan. Saya membuka diri dalam konteks hanya untuk sebagai mediator atau mediasi bagi daerah atau kecamatan atau desa yang mungkin daerahnya terjadi bencana tapi akses informasi kepada pemerintah daerah susah. Tapi saran saya tetap dari desa ke kecamatan dulu. Dia tidak melewati kewenangan yang ada. Jika dari 2 organisasi administrasi tersebut tidak berjalan, mungkin bisa intervensi kami akan langsung kepada pemerintah daerah langsung atau dinas yang lain. Kami akan membuka diri, nanti mungkin ketua DAD bisa komunikasi dengan Mas Rukel atau langsung dengan saya juga bisa, karena kami sering berkomunikasi
institusi, sehingga permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan ketertiban dan ketentraman. Saya juga mau pesan bantu Pak Kapolsek, bantu Pak Dan Ramil dan Pak Bisa yang sudah setiap hari berkeliling menjaga keamanan di desa ini. Terus dari IPS juga sangat baik pesan itu. Mungkin kalau pernah dengar waktu dengan Pak Bujang ya, itu salah satu bentuk kita menyelesaikan masalah. Kepolisian ada restoratif justice juga, kita juga ada. Artinya menyelesaikan masalah hukum di luar jalur hukum, di luar persidangan. Jadi memang sepanjang itu kita selesaikan dengan baik. Kenapa saya kenal dengan Pak Bujang juga begitu kemarin. Artinya bisa kita damaikan kedua belah pihak, bahkan menjadi lebih baik putra beliau bekerja di tempat yang menjadi masalah. Ini yang menjadi satu contoh yang kedepannya penegakan hukum lagi tidak keras, tapi lebih humanis kepada masyarakat. Di satu sisi penjara sudah penuh Pak. Karena di sini saja kapasitas 300, isinya sudah 800. Kalau di sana sudah kalau tidur berdiri ganti-gantian. Saya tidak lanjut lagi, saya menjaga betul titik betul mengenai keamanan. Segedong ini berdasarkan informasi Pak Kapolsek dan data kami juga memang termasuk kecamatan yang jarang terjadi tindak pidana. Artinya apa? Artinya koordinasi di masyarakat, terus pengayoman dari kepolisian, dari TNI di lapangan bisa berjalan dengan baik, organisasi juga berjalan dengan baik. Ini pertahankan terus. Pertahankan terus. Di bawah ini paling sedikit. Sekalinya kejadian cuma 1-2 itu tuh jarang. Artinya musyawarah mufakat kecamatan Segedong sudah betul-betul berjalan dengan baik. Tinggal kita jaga ritmenya ini. Ini yang saya pesan betul Pak Ketua, teman-teman di sini. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Sekalipun memang tidak bisa diajak musyawarah mufakat, paling tidak penegakan hukum berjalan, tapi humanisme di masyarakat atau harmonisasi di masyarakat tetap terjaga. Penegakan hukum berjalan, harmonisasi berjalan. Ini yang saya sangat harapkan. Saya berharap bahwa penegakan hukum itu jalan terakhir. Karena kami pun akan merasa gagal, Pak. Semakin banyak tindak pidana yang kami tangani, berarti kami sebagai aparat semakin gagal. Tidak bisa memberikan penegakan hukum yang baik atau kerjaan yang baik bagi masyarakat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya terkhusus juga terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, luar biasa. Karena mereka yang paling capek sehari-hari di lapangan. Kalau saya mungkin lebih banyak di rapat, tapi beliau ini di lapangan yang menjaga kondusivitas di daerah sini. Kami sangat terbuka, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bersilaturahmi gantian ke tempat kami silakan. Karena kami kebetulan di pinggir jalan kantornya bersama dengan Polres, jadi silakan mampir. Paling tidak menjaga hubungan baik yang sudah kita jaga selama ini. Doakan kami bisa kembali lagi ke sini. Setelah kami nanti dengan teman-teman mendapatkan rezeki atau berkat dari Tuhan, kami akan kembali ke sini. Dan mengenai isinya, mudah-mudahan berkenan. Tadi seperti membahasa Dayak, tapi saya agak sedikit tangkap. Mudah-mudahan berkenan, siang utama berkenan. Bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada keperluan apapun itu, pelan-pelan disampaikan kepada pemerintah, biar bisa kami akan menggunakan kewenangan kami atau nilai sosial kami kepada bapak-bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai permasalahan yang lain tadi, karena bukan kewenangan saya terlalu jauh. Saya izin tidak bisa membahasnya, Pak Dirman. Tapi nanti dengan teman-teman kecamatan mungkin bisa dibahas. Tapi saya membuka pintu dialog. Pak Sintel, Pak Kasih yang lain juga terbuka dengan pintu dialog untuk semacam sharing saja bisa diberikan. Atau kami mendorong kepada anggota daerah, kami siap mendorong itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan ini bisa diselesaikan seperti pegadaian ya Pak ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, terima kasih banyak-banyak pada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Sekarang kami Katolik di sini bersyukur banyak-banyak dan juga. Kesempatan kali ini saya Kejaksaan Negeri Mempawah bersama-sama dengan Ketua Kabupaten Mempawah serta pengurus Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, juga
bekerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan bakti sosial di daerah Desa Sri Medan, Kecamatan Segedok. Ini merupakan bentuk dari kepedulian kami, kemudian rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami membersihkan sedikit rezekinya untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahwa program ini juga bagian dari kegiatan kami di 3 SKB, yaitu satunya Adiaksa Berbagi, di mana satunya Adiaksa Berbagi ini salah satunya melakukan bantuan-bantuan sosial seperti ini. Jadi bagian dari donasi Adiaksa, kumpulan dari beberapa teman-teman Adiaksa yang memiliki rezeki lebih untuk disisihkan kepada masyarakat. Tentunya pada kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada DAD telah memberikan fasilitasinya untuk pelaksanaan kegiatan kepada hari ini. Tanpa adanya teman-teman DAD, kegiatan kali ini tidak akan berhasil. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan tidak sampai di sini saja, dan berharap kegiatan ini menjadi tali silaturahmi bagi kita, saya dari kejaksaan, kemudian dengan teman-teman dari DAD. Mungkin demikian, terima kasih.